Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saat ini teman-teman menonton video ini karena channel YouTube-nya kena demonetisasi oleh YouTube. Terus nyari-nyari cara kenapa. Mungkin ada yang sama kayak saya. Dan ini saya mau ngasih tahu pengalaman saya teman-teman. Jadi jeleknya YouTube dan saya ini kena jebakan Batman gitu. Jadi saya kena demonetisasi karena audio yang saya mengunggah video-video ceramah dengan audio, otomatis ya dari ustadznya kan, kita nggak mungkin ceramah sendiri dong kan, itu dari ustadznya. Nah untuk videonya original asli hampir semua, karena saya udah lama tahu saya nggak pernah mau pakai video milik orang lain, semuanya harus 100% video milik sendiri karena nggak mau ngambil resiko gitu loh. Tapi ternyata tetap kena juga, diduga karena kesalahannya adalah audionya adalah audio dari ustadz yang terkenal seperti Ustadz Adi Hidayat dan yang lain-lain itu. Nah itu sebenarnya saya udah lama banget melakukannya, aman-aman aja gitu. Tapi mulai kena sidak oleh Satgas YouTube itu ketika saya juga nggak tahu kenapa itu ada 3, 4 apa 5 gitu video saya mendadak itu naik drastis tuh. Saya seneng tuh tapi hati-hati, saya nggak tahu itu naiknya kenapa gitu, apa karena trending atau apa, saya nggak tahu. Jadi itu naik drastis, naiknya langsung yang nonton 30.000, 100.000 gitu loh dalam kurun waktu yang singkat gitu. Itu mungkin memicu ini alarm di kantornya YouTube gitu. Punya saya disidak, langsung diberangus tanpa pemberitahuan tiba-tiba. Padahal saya udah melakukan itu udah cukup lama loh. Jadi videonya original dan selalu baru, video original selalu baru. Terus tapi audionya otomatis ya audio ustadz yang ada di YouTube kan, kita nggak mungkin ceramah sendiri dong ya. Terus akhirnya pertama saya hapusin tuh. Nah ini dia teman-teman, ketika teman-teman, nah ini jebakan Batman ya, di sini jebakan Batman ya. Jadi kan gini teman-teman, teman-teman otomatis sudah memenuhi syarat ya, udah pernah diterima oleh YouTube kan. Nah ini jeleknya gini kan, kita nggak dikasih tahu video mana yang kena peraturan YouTube tuh yang mana gitu. Kita nggak dikasih tahu apakah saya harus, kan ada beberapa tipe video ya di dalam, otomatis kan teman-teman mungkin ada nggak semua video itu topiknya sama semua ya, kadang-kadang ada yang ini, ada yang itu, cara pembuatannya juga ada yang beda-beda. Nah kalau dikasih tahu kan mending, oh berarti yang ini yang harus saya hapusin. Tapi karena nggak dikasih tahu sama YouTube, kita kan bertanya-tanya sendiri, baca-baca sendiri, mana yang salah, mana yang sebenarnya nggak apa-apa gitu. Dikhawatirkan kita menghapusin video yang nggak bersalah sebenarnya, tapi karena kita nggak dikasih tahu akhirnya kita hapus juga. Nah ini saya kena jebakan Batman. Pertama saya menghapus, saya memang ada beberapa video ya, banyak sih juga selain video Ustadz, saya ada menggunakan video tapi suaranya itu suara robot, jadi suara dari text to speech kayak gitulah. Pertama saya hapusin itu dulu pertama. Nah itu saya hapusin semuanya total, tinggal video-video original tapi audionya audio ngambil gitu loh, audio Ustadz. Nah saya join lagi kan, saya hapusin yang video text to speech-nya itu yang apa namanya dari robot itu, nggak diterima. Karena saya pikir wah ini karena robot jadi pasti nggak diterima tuh. Jadi video saya itu ada 2 tipe lah. Pertama ada 3 tipe. Yang pertama original, itu juga nggak terlalu serius. Yang agak serius tuh yang bahan videonya original. Lagi-lagi semua video saya itu original. Tapi audionya itu yang ada sebagian besar menggunakan suara robot, bukan suara asli. Dan sebagian besar yang lain menggunakan suara dari ustadz kan, ceramah sih. Yang suara robot saya hapusin semua udah. Saya join tuh kan. Gagal. Sama pelanggarannya sama, tetap yang pertama yaitu konten yang digunakan ulang gitu. Padahal video saya semuanya original semuanya.
ya kan, ya udah saya diemin lagi aja. Nah ini yang kedua teman-teman, yang kedua yang Ustadz saya hapusin semua juga kan. Lagi pula ya itu mana lagi, berarti kan karena itu yang bukan original, bukan saya, bukan buatan saya. Nah tapi ada juga beberapa video yang penontonnya banyak tuh teman-teman. Nah ini nih jebakan Batman-nya gini nih teman-teman. Kita nggak tahu itu buatan saya sendiri, tapi istilah kata saya memodifikasi gitu loh. Saya terinspirasi, tapi semuanya original. Videonya saya sendiri, nggak ada unsur-unsur punya orang lain gitu loh. Tapi saya terinspirasi dari orang lain. Nah itu seharusnya saya keep itu, nggak saya hapus. Nah yang video Ustadz itu yang audionya dari YouTube kan saya hapusin semua. Saya ngerasa udah clear tuh, tapi saya masih agak ragu. Akhirnya beberapa video yang bukan dari bukan apa ya, semuanya sih secara teknik milik saya semua. Videonya milik saya, audionya juga murni milik saya. Jadi semuanya tuh nggak ada milik orang lain gitu, cuma idenya yang terinspirasi dari orang lain. Nah karena kekhawatiran itu akhirnya saya hapus juga, padahal penontonnya cukup banyak juga itu, dan jam tayangnya itu juga udah banyak, udah besar lah gitu kan. Saya udah akhirnya saya sisain video-video yang istilah kata benar-benar original dan ya kurang menarik, tapi yang nonton banyak gitu. Video-video benar original kayak jalan-jalan kemana gitu, itu kan original banget, nggak ada milik orang lain gitu kan. Akhirnya yang saya sisain yang itu aja itu udah saya hitung tuh kan. Saya mau ngajuin lagi, salah satunya kan 4.000 jam tayang teman-teman. 4.000 jam tayang itu berlaku lagi, itu udah saya hitungin tuh, Nah, ini masih aman nih, masih 4.000 jam tayang. Subscriber juga kan gak mungkin berkurang ya, paling yang jadi perhatian tuh jam tayang, karena kalau kita hapusin video otomatis jam tayangnya berkurang. Nah di situ bisa nggak valid teman-teman. Di situ kan teman-teman ketika teman-teman akunnya di demonetisasi tuh, itu kan ada tulisannya jam tayang berapa. Nanti kebanyakan sih kecentang karena itu waktunya waktu yang teman-teman sekarang itu. Dari video-video teman-teman yang melanggar juga, akhirnya saya hapusin. Akhirnya udah saya ajukan ulang lagi. Saya kaget, tulisannya diterima ya kan, tapi jam tayangnya berkurang, cuma 870 dari 4.000 jam. Padahal udah saya hitung tuh, yang sisa-sisa video yang masih ada itu melebihi 4.000 jam tayang lah. Ternyata di situ jebakan Batman-nya adalah itu jam tayang 12 bulan terakhir. Wah, kalau tahu gitu mah video nggak apa-apa, nggak ditolak lagi deh. Video yang agak banyak penontonnya itu, yang original tapi terinspirasi dari orang lain itu, saya dimin aja itu kalau tahu begitu. Bahkan saya dimin aja sampai 2 bulan 3 bulan ke depan, karena video-video Ustadz saya bikin subscribernya banyak, udah hampir 100.000 malahan. Itu teman-teman. Jadi apa namanya, kesimpulannya gini. Kesimpulannya pelajaran dari saya yang saya alami adalah, pertama, teman-teman kalau kena demonetisasi ya otomatis semua video teman-teman yang ada unsur-unsur milik orang lain ya teman-teman, baik itu video, audio, jadi riskan teman-teman, riskan banget loh. Saya udah lama memahami kalau video itu semuanya itu harus original lah gitu, terutama di bagian video ya. Saya baru tahu kalau audio juga bisa kena. Jadi kalau bisa video milik teman-teman semua gitu loh. Nah terus ya kalau teman-teman mau ngambil punya orang lain, paling nggak foto yang di zoom in zoom out gitu, jadi kan kayak bergerak itu rada aman itu. Tapi memang ada beberapa kayak channel-channel film gitu kan, itu memang di YouTube peraturannya kan di situ ada apa yang boleh dan yang tidak ya. Waktu kita kena hajar itu, film yang direview ulang dengan suara sendiri, nah itu boleh. Tapi saya nggak yakin juga sih teman-teman, saya nggak yakin juga karena ada peraturan lain yang
tentang hak cipta. Jadi kalau pemiliknya nggak mau bisa dituntut, tapi itu tergantung YouTube juga. Kalau YouTube menganggap itu adalah fair use, itu boleh. Jadi abu-abu. Jadi kalau mau bener-bener aman banget ya, itu video milik sendiri. Memang sulit sih teman-teman. Kalau saya sih cukup gampang sih, untuk masalah video nggak ada masalah. Karena untuk topik saya ya, nggak tahu kalau topik yang lain. Video sendiri murni 100%. Kemudian audio milik kalian sendiri, suara kalian sendiri, jangan pakai suara robot, bahkan jangan pakai suara orang lain ya, mesti yang ada dari YouTube gitu loh. Itu jangan. Terus jangan jadi kalau semuanya original, suara original, video original, kalau seandainya video kalian meledak, YouTube tuh nggak bisa nyari-nyari kesalahan kalian gitu loh. Saya menduga sepertinya YouTube tuh kayak mencari-cari kesalahan gitu loh, mencari-cari kesalahan. Dan ya itu teman-teman, ketika teman-teman mau mendaftarkan ulang, pertama otomatis dihapusin ya yang video maupun audionya itu diduga ada yang bukan milik teman-teman, itu dihapusin semua. Terus kalau ada video teman-teman yang semuanya original lah, tapi terinspirasi dari orang lain, tapi videonya original, audionya original, nggak ada milik orang lain, itu ya, itu di keep aja. Mungkin ya judulnya aja dibedain, judulnya benar-benar dibikin original pikiran sendiri, deskripsinya juga, tagnya juga, paling itu yang diganti. Jadi itu jangan dihapus. Kalau teman-teman merasa di video itu videonya original, audionya original, milik kalian sendiri ya 100% ya, tapi mungkin kalian mencontek orang lain dalam ide, mencontek ide doang lo ya, tapi konten video original 100%, audio 100% original, dan itu udah banyak yang nonton, itu di keep aja untuk memenuhi syarat 4000 jam tayang itu teman-teman. Gitu sih. Karena ternyata kan saya diemin, saya hapus semua teman-teman, kecuali yang benar-benar original, yang kayak kita jalan-jalan kemana gitu, otomatis kan original ya. Tapi kan video kayak gitu kan ditontonnya udah lama banget gitu. Untuk yang baru-baru ya video itu udah nggak ditonton. Saya pikir itu dihitung 4000 jam tayang, ternyata enggak teman-teman. Ternyata yang dihitung itu adalah video jam tayang selama 12 bulan terakhir. Gitu. Itu jadi saya ngerasa kena tipunya tuh di situ. Teman-teman. Saya kira 4000 jam tayang ya semua video yang tersisa di channel itu totalnya dihitung 4000 jam tayang. Ternyata jam tayang itu 12 bulan terakhir teman-teman. Itu dia. Jadi kena jebakan Batman. Kalau tahu gini tuh saya dimin aja tuh semuanya tuh. Saya ajuin ulang permohonan monetisasinya 3 bulan lagi lah, nggak apa-apa. Kenapa? Karena dari situ view-nya banyak, dari video-video sekarang yang dianggap pelanggar, view-nya banyak, subscriber-nya banyak, gitu loh teman-teman. Dia nyesel aja sih saya ajuin ulang dan saya hapusin videonya. Ya saya tunggu aja 3 bulan lagi sampai dapat silver play button kan, 100.000 subscriber udah mau, sekarang 92.000. Gitu teman-teman. Jadi itu dia teman-teman, saran dari saya, pengalaman pahit lah, jadi ya kayak gitulah teman-teman yang kena demonetisasi channel. Itu kesimpulannya. Terima kasih telah menonton. Wassalam.